belajar ya. Kuliah ini dengan tema Evaluation of Life. Evolusi Evaluasi pada hidup. kehidupan, penciptaan pada kehidupan. Jawabannya dari kasusnya Denny. Itu Ya, artinya. Bang Satya, kita udah mulai ya. Jadi di dulu ya. Jadi Thanks, bos. teman-teman, sebelum kita mulai kita doa dulu dan nanti akan dibawakan oleh Kak Sony. Dipersilakan. Udah setengah 8 lewat, bosku. Halo, Kak Son. Oh, shalom, shalom. Udah ini ya? Udah. Sip. Soalnya jaringan jadi suara saya sudah kedengaran? Kedengaran. Sip. Kita mulai udah ya? Oke, sip. Shalom semuanya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita sama-sama menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan pertolongan-Mu di sepanjang secara pribadi dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai pada akhirnya. Setiap teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dan memberi hikmat, kekuatan, marifat, setiap persiapan-persiapan yang luar biasa, menginterpretasikan kuasa ilahi yang dari Allah kepada teman-teman kami yang hadir. Bahkan teman-teman yang hadir, bahkan kami yang mengikuti dari awal hingga sampai pada akhirnya, bahkan lewat Zoom juga, Tuhan tolong. Teman-teman juga yang akan nyusul sebentar, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, semuanya Tuhan boleh ambil alih dari awal hingga sampai pada akhirnya, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan apapun Tuhan mengganggu konsentrasi kami. Biarlah kami konsen memuji memuliakan Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam nama Yesus yang siap mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tes. Shalom. Tes. Shalom, bro. Lanjut, bro. Suara saya kedengaran ya, Bro? Aman. Sip. Oke, kita sudah selesai berdoa. Kita sama-sama angkat satu lagu, mungkin nanti boleh dibantu dari tim host untuk munculkan lagu yang judulnya Hadiratmu. Pasti semua teman-teman tahu lagu ini. Kita sama-sama memuji, mempersembahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Boleh teman-teman bantu supaya teman-teman juga bisa sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik. Terima kasih. Oke, kita sama-sama angkat lagu yang judulnya Hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Di hadiratmu. Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dulu hadiratmu.
Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama lagi kita angkat pujian yang dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, teman-teman. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, yang ku nampak,
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita menyembah beberapa menit, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pemulihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sungguh mulia kasih setia-Mu. Kami yang datang dan menyembah-Mu. Kami yang datang dengan berbagai penyakit. Kami dibebaskan. Kami dipulihkan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Marilah kita angkat sama-sama, katakan hadirat. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani malam hari. Tuhan, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang begitu indah, hari yang begitu punya banyak sukacita yang boleh kami alami, dan kami bersyukur untuk persekutuan online kami di malam hari ini. Pimpin kami Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami, berkati pendengaran kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biar apapun yang saya sampaikan Tuhan bukan hanya sekedar informasi, tapi menjadi transformasi yang dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan, dan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ketidaktepatan kami di hari ini, kami percaya Tuhan senantiasa mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati, berikan kami pendengaran, dan biarlah nanti kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, selamat malam, bersyukur sekali. Shalom.
Good Terima night. kasih untuk Quorum yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing di malam hari ini. Malam hari ini saya akan membagikan tema dengan kita, yaitu Evolution of life atau evolusi pada kehidupan. ya. Apakah PowerPoint saya kelihatan? Perbaiki dulu. Oke, teman-teman, tema malam hari ini yaitu evolution of life atau evaluasi kehidupan, ya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya berpikir bahwa hidup yang tidak dievaluasi bukanlah hidup. Sekali lagi, hidup yang tidak dievaluasi itu bukan hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2022? Ini adalah minggu kelima di bulan Januari ini 2023 dan kita masih tahun baruan lah istilahnya teman-temannya. Coba kita merenung sejenak apa yang sudah kita alami dan lakukan sepanjang tahun 2022. Apakah kita sudah berkarya buat Tuhan? Apakah kita lebih banyak bersungut-sungut? Apakah kita lebih banyak komplain dengan Tuhan? Apakah kita lebih banyak hidup dalam sembarangan? Atau apakah kita hidup benar-benar di hadapan Tuhan? Mungkin kita bisa merenung apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2022. Tentu pengalaman saya berbeda dengan Pak Arwin, pengalaman saya berbeda dengan Kak Gamaliel dan teman-teman semua. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Apa yang sudah terjadi di 2022 kita lupakan. Hal yang baik kita tinggalkan dan hal yang buruk kita tinggalkan. Nah, apa yang akan kita miliki di tahun 2023 ini? Tentu harus ada yang namanya evaluasi kehidupan, ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hidup yang tidak dievaluasi bukanlah hidup. Nah, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Boleh baca di layar saja, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman garis bawahi kata lalu malaikat itu meninggalkan dia, ya. Kalau kita melihat perikop ini ya tentang kelahiran Yesus Kristus, ada dua berita penting yang disampaikan malaikat Gabriel pada saat itu. Yang pertama, tentang kehamilan Maria dari seorang perawan, ya. Maria itu adalah seorang perawan, tapi ada berita dari malaikat, kamu akan mengandung. Nah, secara logika tidak mungkin seorang perempuan masih perawan, belum punya suami, tidak mungkin dia bisa memiliki anak secara logika. Tapi coba garis bawahi kata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Itu pesan pertama yang disampaikan malaikat kepada Maria, ya, tentang kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan. Yang kedua, berita yang disampaikan Gabriel kalau kita baca di perikop ini teman-teman, tentang Elizabeth yang mandul. Secara logika yang mandul, ya, mendengar kata mandul berarti tidak memiliki anak dan susah untuk memiliki anak, ya. Namanya juga mandul. Tapi coba kita lihat di ayat 34, ya. Mungkin Kak Gamaliel bisa baca Lukas 1 ayat 34 sampai 36. Silakan. Lukas 1 ayat 34 sampai 36, kita mundur sedikit. Lukas 1 ayat 34 sampai 36. Lukas 1 ayat 34 sampai 36. Bagaimana firman Tuhan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu
akan disebut kudus anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, terima kasih, Kak. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana mungkin saya ini belum punya suami? Tapi coba teman-teman garis bawahi di ayat ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, coba kita belajar malam hari ini. Apa yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama, evaluasi iman. Ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sering sekali kita khawatir dalam kehidupan kita. Sering sekali, ya, kita beriman tidak sebesar yang kita ucapkan. Ya, jadi apa yang perlu kita evaluasi di 2023 ini yaitu evaluasi iman, ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya sekarang, apakah kita percaya penuh kepada Tuhan? Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita? Ada 4 cara metode, ya. Ada 4 cara menurut saya Tuhan menciptakan manusia, teman-teman, ya. Yang pertama, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam, ya, Tuhan tidak butuh wanita di sana. Tuhan tidak butuh pria dan wanita. Jadi Adam. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu metode yang pertama Tuhan menciptakan manusia, ya. Tuhan tidak membutuhkan seorang pria dan seorang wanita, tapi Adam bisa jadi. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, metode yang kedua, ya, coba kita sama-sama merenungkan. Tuhan tidak membutuhkan wanita, tapi Hawa jadi, ya. Adam hanya dibuat tidur oleh Tuhan, lalu mengambil tulang rusuk dan diciptakannya lah Adam. Diciptakannya lah Hawa. Jadi Tuhan tidak membutuhkan seorang wanita di dalam menciptakan Hawa. Itu adalah metode yang kedua. Metode yang ketiga, ya, dengan pernikahan Hawa dan Adam, ya, sehingga lahirlah Kain, Habel, bahkan kita sampai saat ini. Tapi metode yang keempat ini, teman-teman, yang harus digenapi oleh Yesus Kristus sendiri, ya. Yesus lahir dari seorang perawan yang disebut dengan Maria, ya. Tuhan tidak membutuhkan laki-laki, ya. Jadi ada 4 metode Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita berpikir bagaimana mungkin Yesus lahir dari seorang perawan, toh juga Adam jadi tanpa seorang pria dan wanita, Hawa jadi tanpa seorang wanita juga, dia hanya mengambil dari tulang rusuk. Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil? Ya. Kalau saya bertanya sekarang ini, seberapa besar sih Tuhan kita? Ya, mungkin saya bertanya sama Pak Arwin, seberapa besar sih Tuhan kita menurut Pak Arwin? Seberapa besar sih Tuhan kita? Masih di mute, Pak? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada jawaban yang lain? Seberapa besar Tuhan kita itu? Seberapa besar Tuhan kita? Ada jawaban yang lain? Ya. Dulu kalau biasanya anak-anak sekolah minggu kalau ditanya seberapa besar sih Tuhan kita, dia bilang sebesar mall, sebesar pesawat, sebesar dunia ini. Malam hari ini pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada kita, seberapa besar Tuhan kita? Sebenarnya simple. Seberapa besar Tuhan kita? Sebesar imanmu. Ya. Sebesar iman kita, simple jawabannya. Kalau iman kita berkata hari ini aku tidak mampu, berarti iman kita hanya segitu. Kalau kita bilang besok saya tidak berhasil, berarti iman kita hanya sampai segitu.
Kalau kita bilang bulan ini saya tidak bisa bayar kos, bayar kontrakan, bayar kuliah, berarti iman kita hanya sebesar itu. Jadi sebesar apakah Tuhan kita itu ya sebesar iman kita. Jadi pada malam hari ini yang perlu saya sampaikan teman-teman, apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama sekali, kita harus mengevaluasi iman kita. Ya, bagaimana iman kita selama ini kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang excellent buat Tuhan? Atau kita hanya melakukan semuanya hanya sebagai rutinitas saja? Karena saya hamba Tuhan, ya udah, saya mau melayani. Karena saya belajar teologi, ya udah saya melayani. Jadi di malam hari ini yang perlu sekali kita evaluasi yang pertama yaitu iman kita, ya. Yang kedua teman-teman yang perlu kita evaluasi yaitu karakter. Ya, kalau kita baca di Lukas 1 ayat 20a, 28a, ya. Maaf, 38a ini ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria. Ya, ketika dia berkata aku ini hamba Tuhan, dia sudah tahu konsekuensi itu. Apa yang akan dilakukan Tuhan untuk Maria. Ya, pertanyaannya sekarang, kenapa Allah memilih Maria, teman-teman? Kenapa Allah memilih Maria? Ya, dia hanya seorang gadis desa, orang asli dari Bethlehem. Banyak sekali Maria-Maria yang lain. Ada Maria Nababan, ada Maria Sihombing mungkin, atau Maria Nazara, atau mungkin perawan-perawan yang ada di Yerusalem pada saat itu. Kenapa harus Maria? Itu pertanyaannya. Kenapa bukan Deborah? Kenapa bukan Esther? Kenapa harus Maria? Karena Allah mengenal betul karakter Maria. Ketika Tuhan memilih Maria, Maria nggak komplain. Aduh Tuhan, saya nggak bisa. Saya kan belum punya suami. Terus saya begini bla bla bla. Maria tidak komplain dengan Tuhan. Bahkan di Lukas 1 ayat 38a ini dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia tahu dirinya bahwa dia adalah hamba Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan, apakah Allah kenal dengan kita, teman-temannya? Ya mungkin mengenal secara umum ya pasti ya. Tuhan juga mengenal pelacur-pelacur di luar sana. Tuhan juga mengenal preman di luar sana. Tuhan mengenal kita secara umum. Tapi mengenal yang saya maksud di sini, apakah Allah mengenal kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah benar-benar Allah kenal kita berkenan di hadapan Tuhan? Apa benar-benar yang semua kita lakukan selama ini benar-benar Tuhan mengenal kita berkenan kepadanya, teman-teman? Ya, itu yang perlu kita evaluasi karakter kita. Yang ketiga, apakah kita kenal dengan Allah? Ya, kita sering aku mengenal Tuhan. Dari kecil aku sudah jadi Kristen, bahkan aku sekolah teologi. Aku melayani Tuhan di gereja 3 kali hari Sabtu, 3 kali hari Minggu ibadah. Saya melakukan semuanya. Pertanyaannya, apakah benar kita kenal dengan Allah? Tuhan nanti berkata dengan kita, masa kamu kenal dengan saya, doa aja jarang. Kamu menggunakan topeng, kamu menggunakan kemunafikan dalam hidup. Kamu terlalu banyak membohongi diri kamu, membohongi orang lain. Jadi yang perlu kita evaluasi itu adalah karakter kita. Ya, kita harus perlu mengevaluasi bagaimana karakter kita ini seperti Maria yang tidak banyak komplain, yang tidak banyak tanya kepada Tuhan, tapi dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan, ya. Kalau Tuhan memilih kita, bisa membawa kita sejauh ini, kita flashback 5-10 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan membawa kita di titik saat ini, itu karena Tuhan baik bagi kita. Ya. Terakhir yang ketiga, maaf ya, karakter, garis bawahi teman-teman, karakter lebih besar dan penting daripada reputasi ya.
Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita dibanding reputasi kita. Ya, reputasi itu bicara nama baik, kesuksesan. Ya, orang melihat kita karena reputasi, benar nggak, teman-teman? Coba, ya, kalau kebanyakan ya, salah satu contohnya saudara-saudara kita atau keluarga besar. Kita kalau udah berhasil, pasti kita dipandang oleh keluarga besar kita. Mereka melihat kita karena reputasi kita. Tapi coba kita tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya pendidikan, respect mereka terhadap kita pun pasti berbeda. Jadi manusia itu selalu melihat orang dari reputasinya, nama baiknya, kesuksesannya. Tapi Tuhan justru melihat karakter kita, jiwa kita. Tuhan melihat yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Ya. Manusia selalu melihat kita dari reputasi kita, dari luar. Tapi ingat, Tuhan melihat kita dari karakter kita. Jadi karakter itu penting sekali untuk kita evaluasi di 2023 ini. Terakhir yang ketiga, biasanya kalau yang terakhir ini ya, yang udah mulai ngantuk, sudah mulai melek karena sudah terakhir. Ini terakhir teman-teman, fokus di kehidupan Anda. Ya, yang pertama tadi evaluasi iman, yang kedua evaluasi karakter, dan yang ketiga fokus di kehidupan Anda. Ya, apa yang menjadi fokus kita saat ini? Ya, kalau fokus kita uang, pasti kesuksesan kita uang. Kalau fokus kita ingin menjadi orang yang hebat, pasti kesuksesan kita orang yang hebat. Tapi kalau fokus kita ke kerajaan kekal, maka hasilnya juga kerajaan kekal. Ya, saya percaya bahwa orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, pasti semua itu akan ditambahkan. Hal-hal yang jasmania, kebutuhan kita, ya, Tuhan pasti cukupkan kalau kita benar-benar mencari Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Maria, dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak banyak komplain ketika Tuhan bilang, engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus dan kamu akan menamainya Yesus. Ya. Maria tidak berpikir saya menanggung malu, saya belum punya suami, bagaimana nanti saya dicemooh, tapi dia tetap bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Apa yang menjadi fokus kita saat ini, teman-teman? Tentu teman-teman yang bisa menjawab. Ya, Maria adalah orang yang sangat fokus kepada Allah. Kita baca yang terakhir, Lukas 1 ayat 38b. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ketika Maria berkata jadilah padaku, dia sudah tahu konsekuensi yang harus dia jalani nanti. Tapi Maria tetap fokus kepada Tuhan. Karena dia paham betul, dia percaya betul bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia punya iman besar, dia punya karakter yang sangat luar biasa, dan dia punya fokus kepada Tuhan. Jadi malam hari ini teman-teman, evolution of life, evaluasi dalam kehidupan. Mari di 2023 ini sama-sama kita mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik mengevaluasi iman kita kepada Tuhan, evaluasi karakter kita, dan tentu fokus kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan terima kasih Tuhan Kau sudah mengajarkan kami, biarlah kami menjalani hidup ini dengan perlu evaluasi Tuhan. Kami perlu mengevaluasi iman kami, yang mungkin kami juga udah mulai jauh dengan Tuhan, ada yang mungkin lalai di dalam melayani Tuhan. Biarlah kami benar-benar mengevaluasi iman kami, mengevaluasi karakter kami Tuhan. Biarlah kami seperti Maria yang tidak banyak komplain, yang selalu berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Engkau inginkan. Biar fokus kami Tuhan benar-benar fokus kepada Tuhan, fokus benar-benar menyenangkan hati Tuhan, fokus melayani Engkau Tuhan, melayani sesama kami, menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kami, menjadi contoh di tengah-tengah pertemanan kami, menjadi contoh dalam perkataan kami, menjadi contoh dalam karakter kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Manusia boleh melihat kami dengan reputasi kami, tapi Engkau melihat kami dengan karakter kami. Dan kami percaya Tuhan, makin hari kami diperbaharui. Biarlah setiap karakter kami Tuhan benar-benar karakter yang mencerminkan Engkau, karakter yang menyenangkan hati Engkau. Ampuni jika selama ini Tuhan kami terlalu banyak kegagalan kami tidak mengevaluasi kehidupan kami. Dan biarlah di tahun 2023 ini Tuhan, kami benar-benar menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik, memiliki iman yang besar, dan memiliki fokus yang baik kepada Tuhan. Berkati kami semua yang sudah join di malam hari ini Tuhan, Kau tolong mereka, dan apapun pergumulan mereka, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih, kami akan melanjutkan diskusi kami, Tuhan pimpin sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada host. Amin. Thank you untuk Kak Suryani yang malam hari ini sudah sharing firman Tuhan. Kita belajar bagaimana caranya kita mengevaluasi kehidupan kita ya teman-teman. Selama tahun 2022 kita sudah melakukan apa aja dan apa yang menjadi pengevaluasian diri kita di tahun selanjutnya ya. Tadi udah dibahas ada 3 poin yaitu tentang iman. Kita belajar dari seorang Maria yang punya iman kepada Tuhan. Kemudian kedua, karakter kita ini yang paling penting. Karakter kita ini kita harus evaluasi juga apakah seperti yang dibilang Kak Surya tadi, apakah di tahun 2022 kita suka bersungut-sungut ya, tidak maksimal dalam melakukan pelayanan kita misalnya atau dalam pekerjaan kita. Kemudian ketiga adalah fokus kita ya, apa sih yang menjadi fokus kita di 2023 ini? Pasti teman-teman kita pengen sukses ya, pastinya ya. Sukses dalam hal apa? Pasti teman-teman semua punya standar kesuksesan masing-masing. Nah ini yang akan nanti kita bahas dalam diskusi kita malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman yang baru bergabung malam hari ini. Aku baru lihat ya malam hari ini, apa aku yang baru lihat atau emang aku yang jarang ikut. Ada nama-nama baru malam hari ini. Ada temannya Aten ya, siapa namanya itu? Ade Ridlan. Boleh perkenalkan diri tuh. Halo. Masih di mute. Masih di mute. Halo, sorry, tadi soalnya agak kurang jelas ya. Tadi ada kipas soalnya. Kita masuk dalam perkenalan dulu ya. Kita kenalan dulu nih, soalnya malam hari ini ada yang baru bergabung. Ada temannya Aten, Ade Ridlan, siapa namanya? Ade Ridlan ya. Boleh perkenalan diri dulu. Kita biasanya gitu ya, kalau ada teman-teman baru kita perkenalan dulu. Halo, shalom semuanya. Halo, shalom. Halo Bang Sipri, shalom. Halo Aten, apa kabar? Aten udah lama ya nggak lihat Hey Aten. Perkenalkan, nama saya Aten, biasa dipanggil Umbu. Mungkin ada yang belum kenal di sini, panggil saja Aten. Salam kenal Aten. Welcome Halo. back. Itu temannya siapa? Halo, shalom. Halo, shalom juga. Perkenalkan, nama saya Ade Ridlan, biasa dipanggil Ridlan. Panjang banget namanya. Nama panggilnya apa? Ridlan, Ridlan. Ridlan. Ya.
Ini saudaranya Aten ya, mukanya mirip-mirip Ya. soalnya. Saudaranya Aten ya. Saudara sepupu kami. Oh, luar biasa ya. Saudaranya Aten di Jakarta udah banyak ya. Tadi dari Abang Sony juga. Saudaranya Tuh. Oh, Sony itu yang mana ya? Tom Home, Oke. Tom Home. Hometown. Mungkin Oh. Bapak Sipri kenal. Oke. Selamat bergabung ya untuk Yes. Ridlan. Senang banget ya ada teman baru lagi malam hari Bang ini. Arti, gimana kabarnya? Oke. Thank you Aten, thank you Ridlan. Lanjut ya. Siapa lagi ya? Malam hari ini yang baru pertama. Ada Magdalena Desi Sarmento. Halo Magdalena. Halo, apakah suara saya kedengaran? Oke, mungkin sinyal kali ya guys ya. Kita lanjut lagi. Ada PIP, halo PIP. Ini PIP apa ya kepanjangannya ya? PIP kayaknya Kak Putri, bro. Oh, Kak Putri. Halo Kak Putri. Oh iya benar-benar Putri Insani Pobuti ya namanya ya. Wah, udah pegang partai PDIP ya. Ya, aku pikir tadi apa ini PDIP apa? Wah, mungkin di Bandung yang kuasa PDIP ini. Oke deh, mungkin juga masih ada gangguan ya di sana ya. Ada lagi nggak guys yang baru? Oke, kayaknya udah ya. Ya teman-teman lama semua nih. Aku izin off cam ya guys, soalnya suara aku kalau jauh tadi suara kipas kedengaran. Soalnya aku pakai kipas di sini. Oke, kita lanjut ya dalam diskusi kita teman-teman. Mungkin ada nggak yang mau bertanya atau ada yang mau kesaksian tentang evaluasi kehidupan ini ya selama di tahun 2022 dan apa yang menjadi harapan kita di tahun 2023 ya, tentunya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Teman-teman boleh ya sharing ya. Atau kayak pasti kita semua pengen sukses ya. Menurut teman-teman kesuksesan itu seperti apa sih? Gitu ya. Kita sharing ya guys, karena aku pun kita semua pasti ingin sukses, tapi kadang-kadang kita nggak tahu maksudnya kesuksesan itu dalam hal apa sih sebenarnya gitu. Yang dinamakan sukses itu seperti apa? Teman-teman boleh ya bantu kita sharing-sharing malam harinya. Oke, Kaput. Kirain tadi siapa? Soalnya namanya PIP. Oke, mungkin masih malu-malu kali ya. Aku langsung lempar ke pembicara kita ya. Nanti baru teman-teman yang lain mungkin masih mikir-mikir juga. Silakan Kak Sur. Bagus ya pertanyaan dari host ya teman-teman. Kesuksesan itu apa sih? Mungkin saya jawab secara umum dulu. Kesuksesan secara umum itu pasti orang selalu libatkan tentang uang, tentang materi. Ketika orang banyak uang, dia sudah sukses. Ketika banyak mobil, ada rumah besar, itu sudah sukses. Itu pandangan secara umum. Tapi kalau ditanya dengan saya secara pribadi, kesuksesan itu apa? Kesuksesan menurut saya ketika saya bisa berdampak bagi orang lain, ketika kehadiran saya bisa membuat seseorang ringan,
Jadi itu menurut saya kesuksesan itu adalah pertama ketika merasa cukup, yang kedua ketika kehadiran saya membuat orang merasa ringan aja hidupnya dengan kehadiran saya. Yang ketiga bisa berdampak, jadi hidupnya ada dampaknya, itu menurut saya kesuksesan. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi menurut Kasur, kesuksesan adalah bagaimana jika kita bisa menjadi dampak yang baik, yang menjadi apa namanya ya, menjadi pengaruh yang baik buat orang lain gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Mungkin dari saya, bro. Boleh dong. Itu apa, Ridwan kepalanya doang itu wajah. Kepalanya doang itu di video. Mana tubuhnya hilang. Terlalu besar pantainya. Oke, iya. Bicara kesuksesan ya. Kalau bicara kesuksesan ya secara logika manusia nggak pernah puas ya. Nanti kaya Iya. belum cukup. Nanti dibilang udah punya harta belum cukup. Nanti dibilang udah punya ini belum cukup. Jadi nggak ada puasnya manusia. Tapi kalau saya pribadi, secara umum, kesuksesan adalah ya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu secara umum. Jadi terus menjadi berkat. Sampai kita nggak, ya sampai kehidupan kita. Lalu secara, saya ngambil sisi teologisnya ya. Kalau secara teologisnya, kesuksesan itu adalah ya kita dipakai Tuhan. Sama juga menjadi berkat. Jadi terus melayani ya sampai ya kasus Paulus mengatakan sampai akhir hidup kita. Perjalanan iman kita tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh pembicara. Kurang lebih begitu. Berarti kesuksesan sama dengan bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang baik buat orang lain gitu ya. Betul, bro. Terus menjadi berkat. Nggak pernah berhenti. Oke. Ada yang lain? Oke, thank you untuk Kasur dan juga Bro Gama ya. Untuk jawabannya yang sangat bagus sekali ya. Kadang apa ya, kita sukses pasti di pikiran kita uang ya, uang, harta dan sebagainya. Tapi malam hari ini kita disadarkan bahwa kunci kesuksesan itu bagaimana kita bisa menjadi dampak, bagaimana kita bisa menghargai apa yang kita punya saat ini, bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih kunci kesuksesan itu apa? Sorry ya, gue jadi banyak bertanya malam hari ini. Soalnya teman-teman mau bertanya sih. Nanti kalau ada yang bertanya langsung aja ya, bisa potong juga nggak apa-apa. Apa yang menjadi kunci keberhasilan kita, teman-teman? Ayo Bro Ezra, tadi udah WA tadi. Saya mau jawab. Bro Gama, saya mau jawab pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bro. Jawab aja. Ayo, nggak apa-apa. Sorry, maaf Bro. Boleh diulang pertanyaannya Pak? Saya kurang menyimak tadi. Oh iya, baru ini ya, telat tadi ya. Jadi malam hari ini Bro, kita belajar tentang evaluasi diri. Halo? Ya, bagaimana kita mengevaluasi diri dari tahun 2022 sebelumnya menjadi lebih baik di tahun 2023. Nah, pastinya kita semua kan pengen sukses ya, apalagi kita anak-anak muda, banyak yang merantau juga maupun yang ada di Jakarta ini. Nah, tadi aku nanya apa sih kesuksesan itu menurut teman-teman? Jawabannya adalah bagaimana kita bisa menjadi dampak yang baik buat orang lain, bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita punya saat ini, itu adalah bisa dinamakan sukses. Namun yang pertanyaan selanjutnya adalah kunci kesuksesan itu adalah apa gitu loh menurut teman-teman? Kunci supaya kita bisa mencapai kesuksesan itu. Oke, di sini saya akan terangkan sedikit ya. Gimana caranya kita dapat sukses ya? Menurut sorry ya, saya agak yaitu bersyukur.
Kenapa bersyukur? Seperti yang tadi Pak Pendeta Gamaliel tadi bilang ya. eh Seperti yang tadi Pak Pendeta Gamaliel bilang, manusia tuh nggak pernah puas ya. Udah kaya, pengen tambah kaya lagi. Udah punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Udah punya mobil dua, pengen punya mobil tiga. Gitu. Jadi kunci daripada kesuksesan simple tapi sulit, yaitu bersyukur aja untuk apa yang dimilikin, untuk apa yang sudah kita gapai. Dan tadi menanggapin pertanyaan yang pertama, sukses menurut saya itu apa gitu kan. Kalau menurut saya sukses itu adalah mencapai goal yang kita buat sendiri. Sebagai contoh, misalnya saya pengen jadi pengusaha, 2-3 tahun lagi saya pengen jadi pengusaha atau entrepreneur. Dalam jangka waktu maksimal 3 tahun atau kurang dari 3 tahun, saat saya sudah gapai target itu, artinya saya udah sukses menurut saya pribadi gitu. Jadi menurut saya ini sukses atau tidak suksesnya seseorang itu tergah jadi miliarder juga mereka saya masih kurang kaya saya. Tapi ada juga saya mau udah cukup lah segini aja, saya mau udah cukup sukses lah, saya udah sukses lah, saya udah cukup gitu. Jadi kembali lagi intinya gimana caranya sukses ya, bersyukur dan buat goal-goal, nggak usah jauh-jauh lah, buatlah goal-goal yang simple untuk kita dapat gapai, untuk kita dapat capai dan kita dapat laksanakan. Itu menurut saya sukses, menurut saya pribadi. Oke ya, saya rasa cukup menjawab itu ya. Thank you loh. Ya, sama-sama. Ya, Luar biasa, Profesor. Jadi kita harus bikin catatan goal kita untuk kedepannya gitu ya. Mungkin kayak yang lagi kuliah saat ini bikin goal, saya harus bisa lulus salah satu. Mungkin itu ya, yang belum dapat kerja, goal saya adalah dapat pekerjaan. Kurang lebih seperti itu ya bro ya. Ya betul. Catatan itu sebagai membantu kita ya untuk melis, target ini yang belum nih, mempermudah kita untuk mengingat ya. Gitu sih bro. Ya, tapi kalau bisa mengingat di luar kepala ya lebih bagus gitu, berarti ingatannya kan kuat. Di tahun 2023 banyak nih catatan-catatannya. Saya nggak tahu lah. Pribadi masing-masing. Kamunya maksudnya. Catatannya Profesor banyak nih kayaknya. Nggak tahu, saya belum buat. Ya. Oke. Mau nanya lanjut lagi? Ya. Nggak bercanda. Ya mungkin ada pendapat lain, maksudnya kayaknya kita bahasnya dalam hal teologis banget gitu ya. Mungkin ada pendapat lain yang berbeda gitu ya, secara apa namanya ya, secara sekuler ya istilahnya ya. Kunci kesuksesan apakah hanya dengan bersyukur atau ada hal-hal lain yang perlu kita tingkatkanlah istilahnya kayak gitu. Apakah dalam hal apa, dalam hal komunikasi atau dalam hal apa yang lainnya. Oh iya, Kak Ana boleh jawab ya, angkat tangan ya, sorry aku nggak lihat tadi. Halo, shalom. Halo, shalom Kak Ana. Kedengaran suara. Kedengaran. On cam nanti jaringan kurang bagus. Ini udah bagus sih Kak. Oke. Kalau dari saya tadi yang untuk kunci kesuksesan tadi Kak Esra sudah banyak berbicara ya, kayaknya sudah menyimpulkan semua gitu. Tapi kembali lagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya, kembali lagi karena banyak sekali kita calon hamba-hamba Tuhan nih, calon para pendeta, para misionaris nih, banyak tadi di dalamnya, kurang lebih ada 15.000 orang nih calon hamba Tuhan, calon para misionaris yang luar biasa. Haleluya. Salah satu kunci kesuksesan adalah taat dan setia.
Karena kalau kita mau taat dan setia melakukan pekerjaan Tuhan, maka pada akhirnya kita yang akan menerima upah atau kita yang akan mendapatkan keberhasilan itu. Tidak ada orang lain yang, tidak mungkin saya taat nanti berkat yang dapatnya Kak Gama atau Kak Suri dan lain sebagainya. Tapi itu kembali kepada kita. Jadi mau itu kita melihat dari sisi rohani, kita melihat dari sisi sekuler, intinya adalah taat dan setia. Mau dalam situasi apapun, kita mau menjadi impian setinggi apapun, mau jadi presiden, mau jadi apa nih, kepala sekolah mungkin, atau dalam angan-angan kita mau jadi apa ke depannya. Intinya adalah kita mau taat dan setia, itu menjadi kunci kesuksesan kita, sebagai kunci kesuksesan bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya. Karena ketaatan, kesetiaan, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak setengah-setengah. Tapi kalau orang yang taat juga setengah-setengah, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang setengah-setengah. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, taat dan setia melakukan pekerjaan apapun, sekecil apapun, maka pada akhirnya keberhasilan itu kita yang akan meraih, kita yang akan mendapatkan seutuhnya, tidak setengah-setengah. Karena Tuhan tidak pernah memberikan anak-anaknya itu janji yang setengah-setengah, tapi janji yang utuh, yang penuh. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembalikan. Thank you, Ana. Luar biasa ya. Karena ini tipe-tipe orang yang setia ya dan taat ya, sesuai dengan jawabannya. Thank you Kak Ana. Semoga kita bisa juga menjadi terberkati dan belajar ya dari hal-hal ini ya yang kita dengarkan malam hari ini. Aku setiap kali kalau ada sharing kayak gini ya teman-teman, kita catat ya. Jadi kita punya buku catatan kayak gitu. Jadi kita nggak cuma dengar aja, kita bisa di-remind lagi, dan bersyukurnya juga kita di sosmed kita masing-masing ya, pasti nanti para bagian multimedia akan sharing lagi notulen kita. Jadi teman-teman bisa lihat di situ lagi nanti ya, setiap ringkasan sharing kita setiap malam di GO, setiap hari Minggu gitu ya teman-teman. Oke, aku baca ya, tadi di chat ada juga yang jawab dari Aten dan Ade Ridlan. Kunci kesuksesan adalah menjadi kebanggaan bagi semua orang dan orang tua ya, terlebih kepada Tuhan. Thank you Aten dan Ridlan untuk jawabannya. Oke, mungkin ada lagi jawaban lain. Nggak apa-apa ya, kita masih menerima karena waktu kita masih ada sekitar setengah jam lagi. Mungkin dari saya dulu. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman ada? Oh, teman-teman dulu lah, nanti saya banyak kan. Ya, salam. Itu dia. Saya. Shalom. Ya, salam Kak. Ada dari saya, menurut pendapat saya, apa itu kesuksesan? Kalau menurut saya dan dari teman-teman sekalian tadi sudah menjawabnya sudah jelas, dan saya akan menambahkan sedikit saja dan tidak beda juga dari jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian tadi. Kesuksesan itu kuat untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, adanya kemauan yang kuat untuk bekerja tanpa henti, sekalipun mengalami kegagalan, hambatan, tapi kita yakin dan percaya, jadi kita harus bersyukur dan minta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik. Kalau ada memang niat-niat mau semangat ke depannya untuk melakukan kesuksesan, kalau kita benar-benar minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik. Mungkin itu saja dari pribadi saya, Kak. Oke, thank you Kak Yurni untuk tambahannya. Teman-teman banyak banget ya kunci-kunci ini malam hari untuk kita sukses nih. Tinggal melakukannya aja.
Oke, thank you. Ada lagi? Nggak apa-apa ya teman-teman, kita sharing aja malam hari ini. Halo bro. Halo Bro Sipri. Aku nambahin dikit ya, dikit aja sih. Boleh dong. Kalau untuk kunci kesuksesan atau keberhasilan, kalau menurut aku sih, tadi udah disampaikan sama teman-teman, semuanya itu udah benar, semuanya udah, jawabannya udah oke juga. Tapi aku nambahin dari apa yang teman-teman sudah jawab itu, kalau untuk kunci kesuksesan, biasanya kalau misalnya seorang pengusaha, dia akan selalu memikirkan bagaimana supaya usahanya ini lancar, usahanya ini makin menjadi miliarder gitu. Nah, untuk mencapai kesuksesannya itu, tentunya pasti banyak tantangan yang kita hadapi, banyak hal-hal yang memang kadang-kadang buat kita nggak mampu untuk menjalani. Nah, tetapi banyak orang, karena dari sini banyak orang yang gagal untuk mencapai kesuksesan. Nah, karena kalau menurut aku ada beberapa poin. Yang pertama itu mungkin kita setia. Kita setia. Kalau misalnya saya pengen jadi guru, misalnya ya, pengen jadi guru, ya yang aku harus lakukan itu yang aku harus lakukan itu ngambil kuliah jurusan guru dan masuk di situ. Ya aku harus setia mengikuti arahan dari dosen sampai selesai. Itu salah satu kunci kesuksesan. Lalu yang kedua itu prosesnya. Kalau setia tanpa berproses itu, menurut aku sih itu hanya orang-orang yang, atau orang sulap aja, yang dia langsung jadi. Tapi apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak cuma anak-anak Tuhan aja, banyak di luar, kalau mau mencapai kesuksesan itu pasti melalui banyak proses. Nah, proses ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, karena banyak orang yang gagal dalam proses. Karena untuk mencapai kesuksesan, sama seperti yang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu, video yang dikirim oleh Bro Sony. Orang itu dia udah naik tangga, udah mau sampai puncak, jatuh lagi, udah mulai dari awal lagi. Nah, itu aku lihat videonya. Iya, dan itu adalah salah satu contoh bagaimana susah payahnya orang mencapai kesuksesan. Jadi yang pertama itu setia, lalu yang kedua itu proses. Jadi dan ketiga itu butuh iman juga, butuh iman, karena kalau di saat kita jatuh dan terpuruk, itu orang-orang sekeliling kita sama sekali tidak mengenal kita. Hanya iman percaya kita, sama seperti yang tadi Kak Sur udah bilang bahwa seberapa besar Tuhan itu. Nah, Tuhan itu besarnya seperti iman kita. Kalau iman kita bilang nggak mampu sampai sini, berarti itu Tuhan yang kita kenal dia cuma sebesar seperti itu. Tapi kalau Tuhan kita bilang, saya pasti mampu, saya pasti bisa sampai selesai sampai puncak, berarti Tuhan kita itu mampu segalanya, teman-teman. Jadi kalau menurut aku proses untuk mencapai kesuksesan itu butuh setia, proses, dan iman. Itu aja yang aku tambahin. Keren banget ya. Keren. Ini ya, calon-calon orang sukses ini. Emang itu yang paling penting ya, prosesnya ini. Aku kemarin juga lihat ya video itu bro yang kamu bilang tadi, yang ada yang naik tangga itu ya, ada beberapa tangga, dia jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Aku kayak ya ampun, benar juga ya. Kadang kita kayak udah hampir nyampai di
di goal-goal yang kita buat tadi, yang kayak Bro Ezra katakan, tapi kadang-kadang kita kayak menyerah, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Dan malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus melalui proses itu dan harus bisa menjadi seorang pemenang yang akan menjadi seorang yang sukses ke depannya. Thank you Bro Sipri. Keren banget jawabannya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Dari halo Bang Halo. Arwin. Boleh, iya aku tambahin ya. Ya menarik sekali apa tadi Bro Nathan sempat aku dengar ya lebih juga apa dari sisi sekuler ya. Ya teologi Iya. kalau ya rata-rata tapi mohon maaf sebelumnya bukan menyampingkan ya dari sisi teologis ya, dan saya pikir juga poin-poin yang tadi juga dibagikan tadi ya ya mengingatkan saya juga gitu apa yang tadi dibagikan semua pembicara kita. Nah, kalau saya ambil dari 2 poin tadi ya ini juga berlaku sih buat secara teologis maupun bisa kita bilang orang dunia lah ya, atau secara sekuler. Ya saya juga diingatkan tadi ya soal iman, yaitu ya seberapa besar kita yakin atau kita percaya akan Tuhan atau siapa yang kita percaya kita sembah ya. Nah saya mau fokus kedua tadi itu yang evaluasi tentang karakter dan fokus. Menurut saya itu juga yang menentukan, karena kalau tadi Bro Ezra juga sempat ya semua teman-teman juga menyinggung kalau soal materi, menurut saya pribadi dan mungkin ya kita semua terlebih yang sudah bekerja, saya pikir juga kalau dikejar kemana-mana nggak pernah puas ya. Sudah kerja ini mau yang jabatan ini kan, punya rumah 1 mau 2, punya mobil 1 mau 3 kan gitu. Jadi nggak pernah apa ya. Nah saya mau tambahkan satu ya ini juga saya suka dengar juga bahwa untuk menjadi sukses itu kita juga bagaimana kita juga bisa mensukseskan orang lain. Jadi kita juga nggak boleh ya kita sukses kita fokus buat diri kita aja kan. Kita yang sukses, keluarga kita aja yang sukses. Gitu. Tetapi kita juga bagaimana kita juga bisa mensukseskan orang lain gitu. Dan itu secara teologis juga ya kan kita menjadi berkat, ya, kita menjadi terang, memiliki dampak begitu. Nah, tentang karakter tadi mungkin ya saya juga diingatkan apa ya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau membaca orang dunia atau orang bijak bilang jagalah pikiranmu karena itu yang akan menentukan ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena itu yang akan menentukan kelakuanmu. Jagalah kelakuanmu, karena itu yang akan menentukan kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu yang menentukan karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena itu yang akan menentukan hidupmu. Nah, itu saya teringat dengan poin yang apa dibagikan tadi. Iya, karena kalau menurut orang dunia, ya secara teologis juga kalau kita fokus di materi, nggak akan bisa, teman. Ya semua ada porsinya ya, bukan berarti tidak boleh kaya atau tidak boleh sukses. Tetapi kalau hanya semata-mata kita mengejar materi, mohon maaf, orang nggak percaya Tuhan lebih kaya dari kita, ya kan? Lihat tetangga kita, lihat teman kita, kalau mau secara materi gitu. Tetapi buat kita terlebih ya, kita menjadi anak-anak Tuhan ke depan, terlebih untuk di tahun ini bilang masa sulit akan memasuki krisis yang banyak semua dunia, tinggal bagaimana kita. Dan poin kedua itu tadi, yang poin ketiga tadi disampaikan pembicara kita, fokus kita di mana gitu, fokus Anda di mana, Anda lagi kuliah
atau Anda mau kerja, atau tujuan Anda apa gitu. Fokus Anda di mana. Saya percaya kalau fokus kita terlalu banyak, nggak akan pernah jadi satupun, teman-teman. Gitu. Dan itu saya alami dulu kan. Saya fokus ya di tengah-tengah masa sulit saya harus kuliah kan gitu. Tetapi saya berusaha untuk saya bagaimana tetap bisa harus selesai. Nah, itu salah satu. Dan saya percaya teman-teman juga banyak yang sudah mengalami kan gitu. Banyak teman-teman di sini juga yang sudah menyelesaikan satu tahap atau tahap per tahap. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya melihat dari sisi ya mungkin secara sekuler kita sukses juga kita harus bisa mensukseskan orang lain juga. Dan itu benar-benar sesuatu yang sangat berarti. Kira-kira ini tambahan dari saya. Kiranya memberkati. Kembalikan kepada host. Amin, 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 amin. Thank you untuk Bang Arwin, jawabannya yang luar biasa ya. Tadi aku dengar ada poin-poin tadi kata-kata mutiara ya. Aku mau catat tadi cuman nggak sempat. Teman-teman ada yang catat tadi nggak ya? Apa tadi ya itu ya? Ucapan ya tadi apa ya awalnya ya? Bijak, bisa diulang nggak Bang? Kata bijak. Jagalah pikiranmu. Iya tadi ada. Jagalah pikiranmu. Karena itu yang akan menentukan ucapanmu. Jagalah ucapan, itu yang akan menentukan jagalah pikiran, itu yang akan menentukan perkataanmu. Jagalah perkataanmu, itu yang akan menentukan kelakuanmu. Jagalah kelakuanmu, karena itu yang akan menentukan kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu yang akan menentukan karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena itu yang akan menentukan hidupmu. Sedap banget, sedap. Oke, thank you Bang Arwin. Aku udah catat loh ini loh. Kita harus mulai jagalah pikiranmu, karena itu yang menentukan ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena itu yang menentukan kelakuanmu. Jagalah kelakuanmu, karena itu yang akan menentukan kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu yang menentukan karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena itu yang menentukan hidupmu atau kesuksesanmu. Makasih Bang Arwin. Haleluya. Oke, teman-teman udah banyak banget ya poin-poin yang kita dapatkan malam hari ini. Tinggal bagaimana caranya kita melakukannya dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman mungkin masih ada tambahan-tambahan atau ada pertanyaan yang saat ini mungkin mengalami tantangan pergumulannya, mumpung kita lagi sharing tentang kesuksesan malam hari ini. Ayo disampaikan aja semuanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Ayo bro, saya mau kalian bertanya, nama kasur. Halo? Suara saya aman? Iya, ya, silakan. Aman bro, aman. Mungkin tambahin tadi dikit ya, ini tambahin aja. Ini kutip dari seseorang yang teman-teman tahu, seorang bos ini ya, bos yang punya tol ya, Indonesia, Yusuf Hamka, pernah mengatakan gini, kalau kamu, tujuan kamu kaya tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak usah jadi kaya. Nah itu bisa juga sukses, jadi gitu. Itu tambahan dari seorang yang salah satu yang sudah sukses ya. Banyak mungkin teman-teman ikutin beliau ya di podcast itu secara umum ya, tadi kan karena bermakan saya bilang secara umum ya, saya ikutin juga beliau, rendah hati ya kan, juga sederhana, menghargai orang-orang di bawah ya. Kalau teman-teman lihat beliau tuh kalau makan seringnya ke warteg, padahal orang besar kan dibilang kan orang paling istilahnya kaya. Jadi teman-teman gitu, kalau teman-teman tadi nambahin yang menanggapi dari Bang Arwin tadi ya, bilang kita perlu juga mensukseskan orang lain. Jadi kalau kita mau kaya, kita juga harus juga bisa melihat orang lain juga sukses. Begitu, jangan fokus diri sendiri. Oke, pertanyaan buat Kasur ya. Ini untuk kita semua mungkin ya, saya juga terus belajar. Ini Kasur ini mungkin bisa jawab berdasarkan pengalaman Kasur. Ada statement begini, saya suka, mungkin ini menjadi refleksi juga.
Tadi kan Kasur bilang ya, apakah kita sudah kenal dengan Tuhan ya? Tadi pertanyaan refleksi tadi ya, begitu. Ada statement begini, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai apa yang Tuhan lakukan. Nah, rata-rata kita berhenti di kalimat kita mencintai Tuhan, tapi nggak mencintai apa yang Tuhan lakukan. Nah, ini mungkin pertanyaan menjadi kesatuan ya, berdasarkan ke pengalaman Kasur begitu. Bagaimana caranya untuk kita, pola mindset kita itu, setiap kita mau ini nih, apa istilahnya, mungkin disibukkan dengan pekerjaan, dengan kegiatan secara sekuler umum, tapi kita terus mengingat, oh ya, pokoknya jangan sampai saya pokoknya harus cari Tuhan. Nah, itu bagaimana kira-kira berdasarkan pengalaman Kasur, mindset itu bisa tertanam. Sehingga, makanya kan dikatakan carilah dahulu kerajaan Tuhan, ya kan, kerajaan Allah. Bagaimana fokus kita utamakan Allah dulu, nanti kan bisa kita melakukan hal lain. Nah, kadang-kadang kan yang utamakan kan pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Itu is okay, nggak salah. Tapi kebanyakan ketika kita mengutamakan pekerjaan dan sebagainya, kita lupa dengan Tuhan. Nah, berdasarkan pengalaman Kasur kan mungkin kan kerohanian lebih ini kan, sudah mungkin kan terus ini ya. Nah, itu bagaimana kira-kira Kasur? Silakan. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik sih ya. Itu penting sekali kita mengatur waktu dengan baik. Lakukan segala sesuatu itu ya, memanage waktu dengan baik ya. Bangun pagi kan nggak mungkin langsung kerja. Tentu kita menghadap Tuhan. Dan menghadap Tuhan itu nggak harus perlu berjam-jam teman-teman. Yang menghampiri Tuhan itu nggak harus mesti 1-2 jam, 3 jam. Tapi menurut saya 10-15 menit juga kita hampiri Tuhan dengan ucapan syukur yang penuh. Itu menurut saya kita sudah mencintai Tuhan. Nah, mungkin selama ini kenapa kita banyak yang gagal seperti yang Kak Gama bilang tadi, kita mencintai Tuhan tapi kita nggak mencintai pekerjaan itu karena kita tidak pernah memprioritaskan Tuhan di pikiran kita. Contoh ya, kalau kita bilang aku nggak ada waktu, bagi yang sudah punya pacar selalu punya waktu kok untuk pacarnya, tapi kenapa tidak pernah kita punya waktu dengan Tuhan? Itu hal simpel ya. Jadi kalau kita bilang aku nggak punya waktu untuk Tuhan, saya sibuk, saya kerja, banyak pelayanan. Sebenarnya bukan nggak punya waktu, tapi kita aja yang tidak memprioritaskan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita evaluasi yaitu tadi mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Itu sih. Thank you, Kasur. Oke, thank you Kasur. Bang Yonatan, saya mau tanya. Oh, boleh. Tanya apa? Saya juga mau tanya nih. Udah ditunggu. Boleh. Kita kira-kira tunggu berapa menit lagi nih? Masih ada 10 menit. Oh ya, saya tanya tentang bahas dari Kak Suryani Daily. Itu bilang evolution of life itu evaluasi pada kehidupan kan? Pengulangan kan? Evaluasi itu pengulangan kan? Iya. Apa sama nggak dengan kata evolution? Evaluation, apakah sama dengan evolution? Itu gara-gara apa ya? Apa sih pengaruhnya? Masalah ya? Apa sama atau beda? Tahu. Coba ya kita tanya aja langsung ya ke pembicaranya. Silakan Kak Sur. Ya. Ini gara-gara titip saya ada berita penting di Kuala Tutuhu aja. Makanya ini yang paling lebih salah lagi. Coba kita tanya langsung ya, gara-gara siapa tuh? Coba. Apa sama nggak ya? Itu dari jalan kita mana ya sumbernya itu? Perbedaan evaluasi dengan evolusi ya. Betul, Kak. Evaluasi itu penilaian, evolusi itu perubahan. Jadi evaluasi kehidupan berarti penilaian diri terhadap kita. Apa yang tidak baik kita nilai diri kita sendiri. Apa yang nggak baik kita berusaha untuk menjadi baik. Yang sudah baik tetap dipertahankan. Kalau evolusi itu perubahan, bicara perubahan. Sama atau beda nggak, Kak? Beda. Kira-kira sama atau beda? Beda. Oh iya. Evaluasi, penilaian, evolusi, perubahan. Mau tentang kelebihan dan kelemahan evaluasi pada kehidupannya apa? Ada nggak gitu? Kelebihan dan kelemahan. Betul. Ada nggak ya? Ya, kelebihannya, kelebihannya ketika kita mampu menilai diri kita dengan baik dan kita mau berubah, kita mau berevolusi.
Tapi kekurangannya kita sudah tahu kelemahan kita, tapi tidak mau berubah. Iya, itu saja. Oh, itu kayaknya ada keluhan juga kan? Evaluasi itu ada bilang keluhannya ada kan? Atau enggak ya? Kayaknya ada atau enggak? Menurut Kak Suryani ada atau enggak? Gara-gara aku bilang tentang evaluasi kehidupan, kira-kira itu ada masalah keluhan. Saya bilang buktinya keluhan. You know that? Ada atau tidak? Keluhan. Keluhan Ada maksudnya enggak? gimana ya? Keluhan Kak Suryani, keluhan pada kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Oh, kita banyak mengeluh dengan hidup kita. Ya, makanya perlu dievaluasi. Kalau 2022 suka mengeluh, suka bersungut-sungut, suka marah, suka bermono ada. Hard to please, sulit menyenangkan orang lain, itu yang perlu dievaluasi. Gitu. Oh, gitu. Oke lah. Sorry dan ditunggu dari pertanyaan saya Kak Suryani. Sekali lagi thank you ya. God bless. Happy Sunday. Happy Sunday too. Merry Christmas, Happy New Year Kak Suryani, makanya lupa. Oke, Happy New Year too. Thank you Bro Satya, kamu kocak banget loh. Sorry bro, udah ditunggu pertanyaan selama 10 menit. Ya nggak apa-apa. Oke, thank you. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Aku kasih kesempatan satu lagi ya. Karena waktu kita kurang lebih 7-8 menit lagi. Kayaknya Kak Diani mau tanya. Hola. Hola guys, ada lagi? Oke, aku hitung ya dari 5 ya. Kalau nggak ada, udah kita langsung mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita masih ada sesi di minggu-minggu berikutnya. Aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, karena nggak ada lagi yang mau bertanya, teman-teman juga mungkin bisa simpan ya pertanyaannya ya. Minggu depan kita bisa bahas lagi sih harusnya ya, terkait evaluasi kehidupan ini. Atau nanti kalau teman-teman mau bertanya, kita juga ada grup ya. Teman-teman bisa tanya di situ ya. Kita ada grup sahabat BC atau bisa langsung japri ke Kak Suryani. Oke teman-teman, acara kita selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pengumuman dari wakil ketua kita. Tapi sebelumnya dulu mungkin ada sepatah kata dari Pak Ketu, silakan. Oke, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, di malam ini kita kembali mengadakan gathering online bersama Breakthrough Community. Terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah hadir dan sudah join, dan juga terlebih yang sudah mengambil bagian melayani dalam gathering online kita malam hari ini. Terima kasih buat Bro Nathan, Forum yang sudah menjadi host pada kita malam hari ini, juga Bro Sony yang sudah membawakan doa pembukaan, juga menjadi WL. Terima kasih buat pujiannya, dan terlebih juga buat pembicara kita malam hari ini, hambanya dari Suryani Daily SPD. Terima kasih buat sharing firman-Nya, di mana mengingatkan kita untuk setiap kita, ya ini masih di awal tahun ya, untuk kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Hidup kita bagaimana yang lalu, dan juga untuk menata kembali di kedepannya ini, hari-hari ke depan. Tadi sangat memberkati sekali, dan juga teman-teman semua yang sudah bertanya, memberi tanggapan juga, ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Juga bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam gathering online kita malam hari ini, selamat bergabung, dan diharapkan minggu depan kembali hadir
bergabung bersama-sama dengan Kidding Online Back to Community. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Saya serahkan kepada Wakil Ketua Bro Gamaliel. Oke teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum nanti kita berfoto bersama, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, dari ini ya, tim Korum mewakili ya, berterima kasih kepada sahabat kami ya, Kasur yang sudah menjadi berkat bagi kita semua ya, kiranya diberkati dalam segala hal, pekerjaan, pelayanan, bahkan studi ya, Kasur ya, khususnya sekarang tesis ya, lagi menyusun tesis ya di tahun ini, kiranya nanti cepat selesai dan mendapat gelar Magister Pendidikan Agama Kristen. Begitu. Kita doakan teman-teman ya, supaya semuanya dilancarkan Tuhan. Dan pastinya ntar jangan lupa Kasur yang ngundang kami ya, begitu. Terus berikutnya teman-teman yang punya sosmed silakan memfollow sosmed kami, yang punya Facebook di @teman-teman ya, sesuai dengan di gambar ini, Breakthrough Community ya. Teman-teman lihat gambarnya ya, jangan Facebook yang lain ya. Kalau keliru lihat ini teman-teman ya, silakan dipoto, jangan sampai Facebook yang lain ya, Breakthrough Community. Itu teman-teman yang punya Facebook. Berikutnya teman-teman yang punya Instagram, silakan follow Instagram kami di @breakthroughcommunity ya. Teman-teman bisa lihat ya di layar, jangan sampai salah ya. Kalau ada yang salah berarti itu bukan Instagram Breakthrough Community. Teman-teman yang diberkati malam hari ini nanti bisa post ya di story teman-teman ataupun nanti di postingan teman-teman, apapun itu nanti bisa tag kami ya. Kami akan repost ulang di sosmed kami ya. Teman-teman yang diberkati melalui poin-poin tadi atau sharing diskusi teman-teman, ayo teman-teman bisa tag kami ya. Teman-teman juga yang punya YouTube ya, bisa melihat ya video-video kami. Salah satunya ini ya, recording ini akan nanti diupload di sosial media kita, khususnya YouTube ya. Di sana juga ada berbagai macam kegiatan kita ya, bukan hanya gathering online, ada video cover, ada renungan singkat, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita sangat membutuhkan saran dari teman-teman, ide-ide, silakan nanti bisa kirimkan melalui DM ya, Instagram atau Facebook, Kak, bikin ini dong Kak. Boleh teman-teman, nanti kita akan tampung, nanti kita akan rembukan dengan tim ya. Jadi jangan lupa di DM atau bisa japri melalui nomor saya teman-teman ya, di flyer. Dan berikutnya teman-teman, dengan penuh kasih saya mewakili dari pengurus, mengundang teman-teman yang belum bergabung bersama kami dalam Breakthrough Community. Teman-teman bisa scan barcode ini, nanti akan saya juga share nanti di link chat teman-teman. Ya khususnya ada 2 orang ya, mungkin saya bisa sebutkan langsung aja ya, ada Diani juga, ada siapa nih tadi ya, Ridlan, jadi bisa bergabung dengan kami, apalagi kan posisi teman-teman kan di Jakarta ya, jadi sangat kita penuh dengan kasih mengundang teman-teman, jika berkenan bergabung dengan kami, nanti bisa men-scan, di sana ada menu nanti link ya, link pendaftaran anggota BC, atau nanti saya akan share di link chat ini ya, nanti setelah ini ya, itu saja karena yang lainnya semua sudah tergabung ya. Saya lihat di Zoom sudah tergabung semua, hanya tinggal Diani dan Ridlan ya, jika berkenan nanti ya, mewakili saya dari pengurus. Itu saja, Tuhan memberkati. Mungkin satu lagi ya, mungkin Korum juga bisa ini ya, nanti kita bulan depan, itu kan identik dengan bulan ini ya, Valentine ya, betul ya, kasih sayang ya, bukan hanya kepada pacar, tapi juga kepada Tuhan Yesus ya. Betul ya. Iya, nanti jangan lewatkan ya, nanti update dari kami di bulan Februari ya. Pokoknya ajak pacarnya, ajak gebetannya ya. Nanti datang sama-sama untuk kita ibadah ya. Nanti tetap stay tune untuk apa? Kita datang ibadah. Bagaimana Kak yang belum punya pacar? Ya, cari pacar segera ya. Begitu teman-teman ya, dari sekarang. Tapi fokus kuliah dulu ya, kuliah, yang kerja ya. Jangan nanti gara-gara pacar semuanya terbengkalai. Oke ya, aku share ininya, linknya tadi yang ini pendaftaran. Nah, silakan teman-teman tadi boleh mengklik link di sana. Nanti kita akan follow up nomor teman-teman yang teman-teman kasih di link ya. Nanti ada apa pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa jawab dengan benar dan tepat. Itu saja saya mewakili dari pengurus, pengumuman dari Breakthrough Community. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Itu untuk Pak Ibu dan juga Waketu.
Dan selanjutnya kita akan doa ya. Doa penutup. Saya minta bantuan. Kita udah lama ya nggak dengar suaranya Kak Putri ya. Kak Putri bisa bawa kita dalam doa penutup, Kak. Kalian jangan lupa nyanyi untuk doa penutup. Oh iya, oke. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran. Oke, mari semuanya teman-teman kita menyatukan hati kita berdoa. Kita mau mengakhiri gathering online malam hari ini. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau di malam hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan di Zoom ini Tuhan, Breakthrough Community Tuhan Yesus. Ini bukan suatu kebetulan ya Bapak, tapi Engkau sudah menetapkan setiap kami Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan yang tergabung di Zoom ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati lebih lagi Tuhan untuk Breakthrough Community ini Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami telah bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini juga kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, Kak Suryani Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Baik di dalam pekerjaan, studinya Tuhan, bahkan kalau saat ini sedang menyusun tesis Tuhan Yesus, bahkan juga untuk pelayanannya Tuhan. Mari Tuhan Engkau turut campur tangan di dalamnya Tuhan Yesus, sehingga apa yang dilakukan oleh Kak Suryani Tuhan semuanya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ya Bapak. Begitu juga Bapak untuk setiap kami Tuhan malam hari ini yang tergabung di Zoom malam ini Tuhan. Engkau juga berkati kehidupan kami Tuhan, baik di dalam pekerjaan, studi, pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami memohon agar setiap apa yang kami lakukan Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang sempurna di dalamnya menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Dan saatnya Bapak kami mau mengakhiri Tuhan Yesus, gathering online malam hari ini. Biarlah Tuhan di malam hari ini Tuhan, kami mendapatkan hal yang baru Tuhan, yang tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan kami rindu Tuhan, apa yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan Yesus, itu benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saatnya Tuhan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan Yesus di minggu depan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.